Aktris sekaligus penyanyi Aura Kasih Selasa siang kemarin mendadak mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kedatangannya sontak membuat pengunjung terkejut karena diketahui Aura sudah lama bercerai dari Erik Amaral. Namun hari itu rupanya Aura menjalani sidang hak perwalian anaknya Arabella yang merupakan anak hasil pernikahannya dengan Erik. Mas dulu. Ya. Usai menjalani sidang, Aura pun menjelaskan bahwa meski mendapatkan hak asuh penuh atas putrinya, namun ia masih perlu ketetapan hukum agar memudahkannya mengurus administrasi dan segala dokumen seperti paspor, visa, ataupun keperluan sekolah bagi putrinya. Nah, karena kan udah mulai ini nih, kita lagi sering pergi-pergi liburan gitu kan, kayak harus ke Eropa kemana kan memang harus ada berkas untuk perwaliannya. Jadi nggak perlu urusnya nggak ribet kiri kanan gitu kalau udah punya berkas si hak perwaliannya. Pada kesempatan itu juga terungkap jika selama ini Aura tak pernah mendapat nafkah anak dari mantan suaminya Erik. Meski begitu, ia tak pernah mempersoalkan hal itu karena sejak memutuskan bercerai tahun 2021 silam, Aura sudah menyiapkan mental menjadi single mom bagi putri semata wayangnya. Ia pun mengaku tak lagi berkomunikasi dengan Erik. Seperti apa ya, gampang-gampang susah sih mas, tapi kan tetap harus dijalanin. Ya, aku dari dia umur 8 bulan udah sendiri ya, jadi ya nggak terlalu susah untuk jalaninnya gitu. Jadi itu gampang-gampang susah aja. So far alhamdulillah ya baik, udah 6 tahun, udah masuk SD, lagi senang di musik gitu, painting gitu. Lebih ke kita gali skillnya dulu, soft skillnya. Saya udah nggak ngobrol kalau saya. RCTI Plus resmi berkolaborasi dengan TS Media, media digital milik Luna Maya dan Marian Rumantir untuk menghadirkan program Sportainment bertajuk Sportstive Plus. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Kalau sebenarnya sport sendiri, dari historicalnya RCTI Plus, kita itu setiap kali nayangin konten sports itu selalu bagus. Di sini kita berpartner dengan TS Media untuk mengkolaborasikan format baru yaitu Sportstive Plus, di mana lebih sportainment ya jatuhnya ya. Dan ini bisa memberikan format tambahan yang lebih fun, lebih menghibur gitu. Sementara itu, Luna Maya dan Marian sendiri menyebut kolaborasi dengan RCTI Plus sebagai salah satu media digital terbesar saat ini jadi tantangan sekaligus pengalaman baru bagi mereka. Hadirnya Sportstive Plus juga merupakan bentuk wujud kecintaan Luna pada dunia olahraga karena program ini tidak saja bisa dinikmati secara langsung di lokasi tetapi juga ditonton secara online. Ya pastinya kolaborasi ini sesuatu yang baru buat kami. Kita ingin membuat suatu tayangan yang berhubungan dengan sports, tapi entertainment juga ada, lifestyle-nya juga ada, karena kita melihat tren bahwa banyak sekali anak muda atau ya komunitas-komunitas sekarang begitu berkembang dan mengusung tema olahraga. Pemirsa, nasib kurang beruntung masih tidak berpihak pada Nikita Mirzani. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan memperberat hukuman terdakwa Nikita Mirzani dalam sidang putusan banding yang digelar Selasa kemarin. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengubah vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari 4 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dalam sidang yang terbuka untuk umum tersebut, Hakim Ketua Sri Andini membacakan amar putusan yang menyatakan Nikita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Ia dijerat pasal berlapis yakni tindak pidana ITE dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kita takutnya kasasi bisa lebih tinggi. Hakim PT mengatakan bahwa mereka memberikan hukuman ini supaya Nikita ini menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi. Selain pidana, Nikita juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar.
Jika denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Sementara masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga menetapkan Nikita Mirzani tetap ditahan dan menjalani hukuman yang telah ditetapkan. Atas putusan Majelis Hakim tersebut, terdakwa dapat mengajukan kasasi 14 hari kerja terhitung dari pembacaan hasil putusan banding. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti. Kan tadi sudah dibacakan semua ya pertimbangan majelis bahwa ada perbedaan kalau di PN itu tidak terbukti, di pengadilan tinggi menurut majelis hakim pengadilan tinggi itu terbukti juga pencucian uangnya. Ya, jadi 2 dakwaan. Tadi juga sudah disampaikan oleh majelis kan 14 hari ya untuk kasasinya. Bosan dong, jangan ngobrolin itu terus, yang lain. Mau damai tapi nggak masalah. Nanti ke lawyer aku aja. Duluan ya, makasih ya. Makasih. Sebagai informasi, kasus ini bermula dari laporan Reza Gladys terkait dugaan pemerasan dan pengancaman. Sebelumnya, pada 28 Oktober 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Nikita dengan hukuman 4 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut 11 tahun penjara. Atas putusan banding ini, pihak Nikita Mirzani maupun jaksa mengajukan upaya banding dan kasasi jika keberatan dengan keputusan majelis hakim yang menyidangkan kasus itu. Lantas, apakah Niki akan kembali mengajukan kasasi? Apa kata para seteru Niki terkait hukuman Niki yang diperberat? Bisa dong, sangat nyenyak. Ya saya juga liatin balik aja. Saya ingin menegakkan kebenaran yang selama ini saya diam karena saya menghargai proses hukum. Ya karena kan udah dipenjarain begini, ternyata kesalahannya bukan seperti yang didakwakan kan. Ya kalian bayangin lah, saya udah ditahan begitu lama, ternyata bukan pemerasan, bukan pengancaman. Cukup NM yang hari ini malah ditambah hukumannya menjadi 6 tahun. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Sudahi, pesan saya sudahi. Di sisi lain, pengusaha Fitri Salhuteru tiba-tiba saja mendatangi Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik dengan pelapor pengusaha skincare Henny Sagara terhadap Dr. Oki Pratama. Fitri dimintai keterangan terkait laporan Henny Sagara terhadap Oki Pratama terkait unggahan data pribadi tanpa izin. Ditemui awak media, mantan sahabat Nikita Mirzani itu enggan mengungkap lebih jauh materi pemeriksaan Selasa kemarin. Benarkah nama Fitri ikut terseret di kasus ini lantaran ada saksi lain yang menyebut namanya? Sekaligus memberikan keterangan, dimintain keterangan sedikit terkait laporannya Bu HS terhadap seorang dokter lah berinisial O. Ya, saya hanya menaati aturan karena saya dapat surat panggilan untuk memberikan keterangan, ya saya datang. Ya ada beberapa tangkapan layar yang diperlihatkan dan ada beberapa pertanyaan. Ya saya nggak bisa jawab di sini ya. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Woman, educate, empower, and elevate.